Selamat datang kembali. Hari ini kita masuk ke topik yang kayaknya relevan banget ya buat kita semua. Entah di kantor, pas kuliah, atau bahkan waktu kerja kelompok. Soal mengelola emosi. Sumber kita kali ini materi dari Dr. Arif Budiman. Ini bagian dari rangkaian keterampilan bisnis aplikasi. Tujuannya sih jelas ya, ngebekali kita semua, Anda juga, dengan semacam senjata lah buat sukses di dunia kerja. Misi kita di pembahasan ini, kita mau bongkar nih, kenapa sih ngelola emosi itu penting banget buat karir, dan yang paling penting, gimana cara praktisnya? Tentunya berdasarkan materi yang ada. Ada pertanyaan menarik nih di awal materinya. Wajar nggak sih kita bawa emosi ke tempat kerja? Mending disembunyiin aja atau perlu dikelola? Gimana ya? Kayaknya nggak sesimpel itu jawabannya. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Pertama-tama nih, kita samain persepsi dulu kali ya. Emosi itu sebenarnya apa sih? Kita semua ngerasain, tapi kadang agak susah ya dijelasinnya. Nah, sumber ini ngutip Daniel Goleman. Katanya, emosi itu reaksi kompleks. Ada aspek fisiknya, kayak deg-degan gitu. Ada perilakunya, mungkin raut muka berubah. Terus ada pikiran kita juga soal situasi itu. Itu aspek kognitifnya. Ya kayak marah, seneng, takut, cemas. Semuanya itu ngaruh ke cara kita mikir, bertindak, berinteraksi, dan ya mau nggak mau, emosi ini ya kebawa kemana-mana, termasuk ke tempat kerja. Nggak bisa ditinggal di rumah gitu aja kan? Kan sinyal ya, sinyal dari dalam diri kita, bagian alami jadi manusia. Nah, yang jadi fokus kita di sini itu bukan emosinya itu sendiri sebenarnya, tapi lebih ke pengelolaannya, atau istilahnya emotional regulation. Ini penting nih, ini bukan berarti kita harus jadi robot, atau pura-pura nggak ngerasa apa-apa, sama sekali bukan. Tapi lebih ke kemampuan buat, pertama, sadar. Sadar apa sih yang lagi kita rasain. Kedua, bisa mengendalikan, terutama intensitasnya, sama berapa lamanya emosi itu muncul. Dan ketiga, mengekspresikannya, tapi dengan cara yang pas, yang konstruktif gitu. Kenapa ini penting banget, krusial di tempat kerja? Ya karena ini langsung nyambung ke gimana cara kita interaksi sama orang lain, gimana kita nyelesain konflik, dan juga seberapa tahan banting kita ngadepin tekanan kerjaan. Ini bukan cuma buat diri kita sendiri loh, tapi juga ngaruh ke kesehatan tim, ke produktivitas bareng. Oh, jadi bukan ditekan atau disembunyiin ya, tapi lebih kayak diarahkan gitu ya. Menarik, menarik. Oke, terus kalau kita udah bisa nih ngelola emosi, apa sih hadiahnya buat kita di tempat kerja? Manfaat konkretnya gitu. Materi ini nyebutin ada beberapa keuntungan gede nih, kayak power up buat karir kita. Yang pertama, katanya bisa ningkatin kinerja sama produktivitas. Masuk akal sih ya. Kalau kepala lebih adem, fokus kan jadi lebih gampang. Kan sebelum, ya istilahnya, sebelum kebanjiran stres gitu. Ketiga, ini juga penting banget. Hubungan sama rekan kerja jadi lebih baik. Komunikasi jadi lebih lancar, kita nggak gampang tersinggung, lebih enak diajak kerja sama tim. Wah, itu kunci banget ya kalau kerja tim. Nggak gampang baperan gitu ya. Terus, ada lagi? Ada lagi, yang keempat, ini juga krusial, bisa mengurangi potensi konflik di tempat kerja. Kalaupun ada beda pendapat atau gesekan, respon kita bisa lebih fokus ke cari solusi bareng, bukannya malah saling serang atau nyalain. Dan yang kelima, ini kadang dianggap sepele tapi dampaknya gede banget. Kepuasan kerja kita meningkat. Kalau kita lebih sering ngerasa oke secara emosional di kantor, ya pandangan kita soal kerjaan itu sendiri jadi lebih positif kan? Nah, yang menarik, kelima manfaat ini tuh sebenarnya saling terkait. Kayak lingkaran positif gitu. Hubungan kerja bagus, bikin kita lebih nyaman. Stres lebih terkendali, bikin kita lebih fokus. Ujung-ujungnya, performa bisa naik. Dan kita juga jadi lebih puas sama kerjaan kita. Ini fondasi penting banget buat lingkungan kerja yang sehat. Oke, kebayang sih dampaknya emang signifikan ya. Nah, sekarang kita coba kenalin nih jenis-jenis emosi apa aja sih yang sering muncul di tempat kerja. Sumber ini ngebagi jadi beberapa tipe. Ada yang namanya emosi positif. Ya kayak rasa bangga, gembira, syukur, antusias. Ini jelas bagus ya, bisa jadi kayak bensin buat motivasi sama kreativitas kita. Ingat nggak kapan terakhir kali ngerasa semangat banget ngerjain sesuatu, terus hasilnya bagus banget? Nah, itu dia. Pasti pernah ya, itu rasanya enak banget. Nah, terus ada lawannya nih, emosi negatif. Kayak stres, frustrasi, marah, cemas. Nah, ini nih yang sering dianggap biang kerok atau pengganggu produktivitas. Tapi, poin pentingnya di sini,
Emosi negatif ini baru jadi masalah kalau nggak kita kelola. Sebenarnya, mereka tuh bawa pesan penting loh. Misalnya stres, mungkin karena targetnya ketinggian. Atau frustrasi, mungkin karena ada hambatan nyata yang perlu diatasi. Oh, jadi kayak alarm gitu ya? Bukan buat dimatiin, tapi buat didengerin pesannya apa. Terus yang ketiga ini agak unik nih, emosi sosial. Ini muncul gara-gara interaksi sama orang lain. Ada empati, itu penting banget buat kerja tim. Tapi ada juga iri hati mungkin, ya kalau lihat teman sukses. Atau rasa malu kalau kita ngerasa gagal atau nggak sesuai ekspektasi. Betul. Dan ada lapisan yang lebih dalam lagi nih di emosi sosial ini, yaitu yang terkait sama nilai-nilai moral atau etika kita di tempat kerja. Apa yang kita anggap benar atau salah dalam berperilaku. Misalnya rasa bersalah, itu muncul pas kita sadar, wah saya salah nih, atau mungkin melanggar aturan main. Atau sebaliknya, rasa bangga secara moral, pas kita ngerasa udah bertindak benar sesuai etika. Bahkan ada juga rasa malu secara moral, misalnya pas kita bikin kesalahan yang dilihat orang banyak atau gagal dalam tugas penting. Yang menarik, emosi yang rasanya nggak enak kayak rasa bersalah, itu kalau disikapi dengan benar, justru bisa jadi pendorong buat kita perbaiki diri loh. Jadi intinya semua jenis emosi ini, positif, negatif, sosial, moral, itu sebenarnya data. Informasi berharga buat kita kalau kita mau mendengarkan dan memahaminya. Wah, dalam juga ya ternyata. Oke, ini dia nih, bagian yang paling ditunggu-tunggu kayaknya. Gimana cara praktis buat ngelolanya? Sumber ini ngasih beberapa teknik kunci. Fondasinya, yang pertama banget, mengenali emosi yang dirasakan, atau kesadaran diri. Gampangnya gini, coba berhenti sejenak deh, terus tanya ke diri sendiri, saya lagi ngerasa apa ya sekarang? Kenapa ya saya ngerasa gini? Terus pengaruhnya apa nih ke pikiran sama kelakuan saya? Ini langkah awal banget sebelum kita bisa ngapa-ngapain sama emosi itu. Itu langkah krusial banget. Fondasinya memang di situ. Nah, setelah kita sadar, kadang kan emosinya udah keburu kuat ya. Badan udah ikut bereaksi, mungkin jantung deg-degan, otot tegang. Nah, di sini teknik kedua bisa ngebantu. Melatih teknik relaksasi. Tujuannya buat nenangin respons fisik kita itu. Contoh paling gampang dan bisa dicoba kapan aja, tarik nafas dalam. Coba deh tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, hitung sampai 4. Terus tahan sebentar, hitung lagi sampai 4. Abis itu, hembuskan pelan-pelan lewat mulut, hitung sampai 4 atau lebih. Ulangi beberapa kali. Atau, bisa juga cuma duduk tenang beberapa menit, fokus aja sama keluar masuknya napas. Gak usah mikir macam-macam. Ini sederhana tapi efektif buat mendinginkan sistem saraf kita yang lagi panas. Oke, tarik nafas dalam ya. Sip, bisa dicoba nih. Nah, teknik ketiga ini namanya keren. Reframing kognitif. Maksudnya gimana tuh? Iya, namanya agak teknis ya. Tapi intinya gini, reframing itu soal ngubah kacamata kita pas ngelihat suatu situasi. Cara kita membingkai atau mengartikan suatu kejadian itu bakal ngaruh banget ke respons emosi kita. Contoh di materi ini bagus banget. Misalnya, kita dapat kritik dari atasan. Pikiran otomatis kita mungkin langsung, waduh, dia nggak suka sama saya nih. Hasilnya apa? Bisa jadi kesel, demotivasi ya kan? Nah, coba kita reframing. Kita ubah cara pandangnya jadi, oke, kritik ini mungkin tandanya dia peduli sama perkembangan saya. Dia pengen saya lebih baik. Hasil emosinya kemungkinan besar beda kan? Jadi lebih netral atau bahkan mungkin jadi termotivasi buat belajar. Kedengarannya bagus sih teorinya. Tapi apa nggak ada risiko kita jadi kayak denial gitu? Atau kayak maksain positif padahal situasinya emang beneran nggak enak? Cuma positive thinking aja gitu padahal masalahnya nyata. Pertanyaan bagus banget itu. Sering muncul kekhawatiran kayak gitu. Jadi reframing itu beda ya sama denial atau positive thinking yang buta. Ini bukan berarti kita nyangkal kalau ada masalah. Masalahnya tetap diakui, tapi reframing itu lebih ke arah mencari perspektif lain yang juga valid, tapi lebih memberdayakan buat kita. Fokusnya digeser. Bukan kerasa sakit hatinya aja, tapi lebih ke, oke, dari situasi ini, apa ya yang bisa saya pelajari? Atau apa sisi positifnya, sekecil apapun. Jadi kita tetap berpijak pada realitas, tapi kita milih respons emosi dan pikiran yang lebih konstruktif. Ini memang butuh latihan, nggak langsung bisa. Coba aja tanya ke diri sendiri, ada cara pandang lain nggak ya soal ini? Atau pelajaran apa nih di balik kejadian ini? Oke, ngerti sekarang. Jadi bukan denial, tapi nyari sudut pandang lain yang lebih ngebantu kita maju ya. Sip. Nah, terus teknik terakhir apa nih? Teknik keempat ini melengkapi semuanya. Komunikasi asertif.
Gini, setelah kita sadar emosi kita apa, terus mungkin udah coba nenangin diri pakai relaksasi, udah coba reframing juga, seringkali langkah selanjutnya adalah kita perlu nyampein perasaan atau kebutuhan kita itu ke orang lain kan. Nah, asertif itu artinya kita ngungkapin perasaan, kebutuhan atau pendapat kita secara jujur, terus terang lugas, tapi nah ini penting, tanpa nyerang orang lain, itu namanya agresif, dan juga tanpa malah mendem perasaan atau ngalah terus, itu namanya pasif. Jadi asertif itu ada di tengah-tengah, seimbang antara nyuarain diri kita sendiri sambil tetap menghormatin orang lain. Wah, itu kayaknya susah tuh nyari tengah-tengahnya. Gimana caranya biar bisa asertif gitu? Ada tipsnya? Ada beberapa kuncinya. Pertama, coba deh pakai pernyataan saya atau I statement, fokus ke perasaan atau dampak ke diri kita, bukan nyalahin orang lain. Misalnya bilang, saya merasa kurang nyaman kalau, bukan malah bilang, kamu tuh ya selalu bikin saya nggak nyaman. Beda banget kan rasanya? Kedua, jaga nada suara tetap tenang dan datar, jangan tinggi atau emosional. Ketiga, usahakan ada kontak mata yang wajar. Jangan melotot, tapi jangan nunduk terus juga. Keempat, perhatiin bahasa tubuh. Usahakan terbuka, jangan menyilangkan tangan atau nunjuk-nunjuk. Kelima, sampaikan maksud kita dengan jelas dan langsung. Nggak usah muter-muter. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, siap untuk mendengarkan respon orang lain dengan aktif. Komunikasikan dua arah ya. Coba kita lihat contoh dari materi biar lebih kebayang. Ada staf baru, dikritik agak keras sama seniornya pas rapat. Nah, kalau responsnya non-asertif, dia bisa jadi reaktif atau malah pasif. Mungkin dia langsung balas, Anda kok selalu nyalain saya sih? Nah, itu agresif. Kemungkinan besar malah jadi konflik. Atau dia diam aja, tapi dalam hati dongkol banget. Itu pasif. Masalahnya nggak selesai, dianya juga nggak enak. Sekarang bandingkan sama respons asertif. Dia bisa bilang gini mungkin, terima kasih atas masukannya Pak Bu. Saya menghargai perhatian Anda pada pekerjaan saya. Menunjukkan respek dulu. Agar saya bisa lebih baik ke depannya, boleh minta tolong dijelaskan lebih detail bagian mana saja yang menurut Bapak Ibu perlu saya perbaikin. Nah, gimana? Wah, beda banget ya rasanya. Yang kedua itu kayaknya lebih enak didengar ya. Dia tetap nyampein kalau dia butuh kejelasan, tapi caranya sopan. Dan kesannya dia mau belajar, bukan malah defensif. Membuka diskusi ya jadinya. Persis, itu dia. Dia tetap menjaga harga dirinya, tapi juga membuka pintu buat dialog dan perbaikan. Nggak memicu konflik, malah bisa jadi memperjelas ekspektasi. Nah, komunikasi asertif ini alat yang kuat banget buat ngelola emosi kita dalam interaksi sama orang lain. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita, emosi itu normal, wajar banget ada di tempat kerja. Nggak perlu ditakuti atau disembunyiin mati-matian. Kuncinya bukan di situ, tapi di pengelolaannya. Gimana kita mengelolanya dengan sadar dan konstruktif. Manfaatnya juga banyak banget tadi ya. Performa bisa lebih oke, kita lebih tahan stres, hubungan sama rekan kerja lebih harmonis, konflik bisa berkurang, dan ujung-ujungnya kita lebih happy di tempat kerja. Dan tadi ada 4 teknik kunci ya. Pertama, sadari dulu emosinya, kesadaran diri. Terus kalau udah memuncak, coba tenangkan pakai relaksasi. Lalu coba lihat situasi dari kacamata lain, reframing. Dan terakhir, komunikasikan perasaan atau kebutuhan kita secara asertif. Gitu ya? Tepat sekali rangkumannya. Dan mungkin satu hal lagi yang perlu diingat baik-baik. Mengelola emosi ini adalah sebuah keterampilan. Namanya keterampilan artinya apa? Artinya perlu dilatih terus-menerus. Nggak ada yang namanya langsung jago atau instan bisa. Pasti ada naik turunnya. Ada saat berhasil, ada saat gagal lagi. Itu wajar banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sedikit refleksi buat kita semua, termasuk Anda yang mendengarkan. Dari semua yang udah kita bahas tadi soal sadar diri, relaksasi, reframing, komunikasi asertif, coba deh pikirin sejenak. Apa kira-kira satu langkah paling kecil yang bisa Anda coba terapkan mulai minggu ini? Misalnya, pas lagi ngerasain emosi yang kuat di tempat kerja, atau pas kuliah, atau kerja kelompok. Mungkin sesederhana mencoba ngasih nama emosi yang muncul pas lagi dikejar deadline. Oh, ini namanya cemas. Gitu aja dulu. Atau mungkin mencoba satu kali aja. Merespon sebuah kritik dengan kalimat yang dimulai, saya merasa. Daripada langsung pasang kuda-kuda defensif. Pilih aja satu hal kecil yang paling mungkin dilakukan. Coba terapkan, terus amati aja apa yang terjadi. Nggak usah pasang target muluk-muluk, karena perubahan besar itu seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten. Wah,
penutup yang bagus banget. Jadi ada pekerjaan rumah kecil ya buat kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini tentang mengelola emosi berdasarkan materi dari Dr. Arief Budiman. Semoga insight dan teknik-teknik tadi bisa jadi bekal yang berharga ya buat perjalanan profesional Anda ke depannya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.